Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari Pangastuti, NIM J1B01909093, Prodi Teknik Pertanian, kelas ganjil. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan suatu permasalahan industri, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan persamaan Z sama dengan 400X plus 100Y. Dengan kendala A, itu 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. A ini kendala pengukuran dan pemotongan bahan. Nah, untuk yang B, itu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. B ini kendala keterbatasan waktu. Nah, yang C itu 2X plus 2Y kurang dari itu sama dengan 100. Yang C ini kendala keterbatasan waktu pengujian dengan nilai X dan Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk mencari memaksimalkan keuntungan, itu kita menggunakan metode grafis dengan memaparkan garis bilangan. Nah, kita sini pertama-tama itu kita bikin persamaan garisnya. Nah, untuk kendala yang A ini, itu kan 10X plus 2Y itu kurang dari sama dengan 300. Nah, kita mengasumsikan nilai X-nya ini sama dengan 0 untuk mencari nilai Y-nya. Sehingga di sini untuk X sama dengan 0-nya itu 10 dikali 0 plus 2Y itu sama dengan 300. Berarti di sini 2Y plus 300, berarti ketemu Y sama dengan 300 dibagi 2, berarti Y itu sama dengan 150. Nah, untuk mencari nilai X itu sama dengan cara yang ini, itu kita mengasumsikan nilai Y-nya ini itu sama dengan 0. Sehingga di sini 10X plus 2 dikali 0 itu sama dengan 300. Sehingga kita dapat 10X sama dengan 300, berarti X sama dengan 300 dibagi 10, berarti X sama dengan 30. Nah, di sini kita ketemu nilai X-nya itu 30 dan nilai Y-nya itu 150. Nah, kalau kita sudah ketemu nilai X dan Y-nya ini, kita menggambarkannya menggunakan milimeter blok. Nah, sekarang kita menggambarkan garis kendala A. Tadi kan garis kendala itu kita dapat Y-nya itu kan 150, kira-kira di sini. Nah, kemudian untuk X-nya itu kita dapat 30, itu kira-kira di sini. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, karena tadi itu untuk kendalanya itu kurang dari 300, berarti daerah penyelesaiannya itu ke bawah karena kurang dari 300. Nah, ini itu untuk garis kendala A. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghitung kendala B dan C. Nah, di sini kita akan menghitung untuk yang kendala B-nya. Kendala B-nya ini kan 3X plus 2Y kurang dari itu sama dengan 120. Sama kayak yang tadi kita. Nah, kemudian kita mencari untuk kendala C-nya. Itu kan 2X plus 2Y kurang dari itu sama dengan 100. Nah, sama kayak yang tadi, kita asumsikan X itu sama dengan 0, sehingga di sini ketemu 2 dikali 0 plus 2Y itu sama dengan 100. 2Y sama dengan 100, Y sama dengan 50. 100 dibagi 2, itu dapatnya 50. Nah, sama untuk cari nilai X-nya, itu asumsikan Y itu sama dengan 0. Jadi di sini 2X plus 2 dikali 0 itu sama dengan 100. 2X sama dengan 100. X sama dengan 50. Nah, di sini kan sudah ketemu untuk nilai X dan Y dari kendala C, terus untuk nilai X dan Y dari kendala B. Ya, sekarang kita menggambarkan garis untuk kendala B dan C. Yang tadi kita ketemu untuk Y-nya itu, untuk kendala B-nya itu kan 60 di sini. Nah, kemudian untuk X-nya itu kita dapatnya itu 40 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, sini kali sini dapat garis untuk kendala yang B. Nah, kemudian untuk kendala C-nya itu tadi kan kita ketemu Y-nya itu 50, jadi kira-kira itu di sini. Dan untuk X-nya itu juga 50, kira-kira di sini. Kita tarik garis.
Jadinya di sini kita ketemu untuk garis kendala yang C-nya. Nah, dari ketiga garis kendala ini kita menemukan berbagai atau terdapat beberapa titik potong. Ada yang di sini terdapat titik potong ini, dan ini. Nah, karena terdapat beberapa titik potong di sini, jadi kita menggunakan eliminasi untuk mengetahui berapa titik potong atau berapa titik koordinasi yang tepat untuk X dan Y. Nah, untuk mengetahui jumlah mesin yang akan memaksimalkan keuntungan yang paling maksimal itu dengan cara kita melihat titik ekstrimnya. Di sini itu terdapat 5 titik ekstrim. Itu yang pertama di sini, ini titik ekstrim pertama. Kemudian di sini ini titik ekstrim kedua. Yang ini titik ekstrim yang ketiga. Yang ini titik ekstrim yang keempat, dan yang ini untuk titik ekstrim yang kelima. Nah, untuk mengetahui berapa keuntungan maksimal yang akan didapatkan, yaitu kita menguji titik ekstrim yang tadi itu ke dalam persamaan. Nah, untuk menguji titik ekstrim yang tadi itu kita pakai persamaan yang ini, Z sama dengan 400X plus 100Y. Nah, kita akan menguji untuk titik yang pertama. Nah, untuk titik yang pertama tadi itu kan di titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, sehingga Z-nya di sini itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada saat itu perusahaan tidak memproduksi sama sekali, jadi tidak ada keuntungan yang didapat. Nah, kemudian kita mencoba atau menguji untuk titik ekstrim yang kedua. Nah, untuk di titik ekstrim kedua ini itu berada di titik X-nya itu 0 dan Y-nya itu 50, sehingga di sini Z sama dengan 400 dikali 0 plus 100 dikali 50. Di sini hasilnya itu 5.000 atau 5 juta. Nah, kemudian kita menguji untuk titik ekstrim yang kelima terlebih dahulu. Nah, untuk di titik ekstrim yang kelima ini, X-nya itu berada pada 30 dan Y-nya itu berada pada titik 0, sehingga di sini Z sama dengan 400 dikali 30 plus 100 dikali 0, itu sama dengan 12.000. Nah, untuk menguji titik yang ketiga, kita menggunakan eliminasi kendala A dan B. Nah, kita eliminasi dia. Untuk kendala yang A itu kan 10X plus 2Y itu sama dengan 300. Yang B-nya itu 3X plus 2Y itu sama dengan 150. Ini kita eliminasi dia karena di sini udah sama nilai I-nya, jadi kita langsung saja. Jadinya di sini ketemu 10 dikurangi 10X dikurangi 3X itu 7X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dibagi 7, maka nilai X itu sama dengan 2. Ya, kemudian kita mensubstitusinya itu ke kendala yang A. Kalau mau ke kendala yang B juga bisa, tapi saya mensubstitusikannya ke kendala yang A. Dan di kendala A itu kan 10X plus 2Y sama dengan 300. Nah, 10 dikali 25,7 plus 2Y itu sama dengan 300. Jadinya ini kan dikali, jadinya itu saya 257 plus 2Y itu sama dengan 300. Berarti 2Y sama dengan 300 min 257. Yang ini pindah, jadinya itu min, sehingga di sini dapat 2Y itu sama dengan 43. Berarti Y sama dengan 21,5. 21,5 ini dapat dari 43 dibagi 2. Ya, kemudian kita akan menguji untuk perpotongan garis kendala B dan C. Itu kita eliminasi lagi. Di sini kita akan mengeliminasi kendala B dan C. Nah, untuk kendala B-nya itu kan 3X plus 2Y itu sama dengan 120. Kemudian untuk kendala C-nya itu kan 2X plus 2Y itu sama dengan 100. Kita eliminasi, 3 dikurangi 2 sisanya X, berarti sini ketemu X itu sama dengan 20. Nah, kemudian kita mensubstitusikan ke kendala yang C, sehingga di sini 2X plus 2Y itu sama dengan 100.
Berarti 2 dikali 20 plus 2Y itu sama dengan 100. Berarti ini 2Y sama dengan 100 dikurangi 40. 2Y sama dengan 60, berarti Y sama dengan 30. Kemudian kita akan melihat dari kedua titik potong yang tadi mana yang memiliki keuntungan paling maksimal. Karena tujuan kita di sini untuk mencari keuntungan paling maksimal tanpa melewati kendala yang ada. Nah, untuk titik ekstrim yang ketiga, yaitu kan Z sama dengan 400 dikali 25,7 plus 100 dikali 21,5. Di sini hasilnya itu 12.430. Nah, untuk kendala yang keempat, yaitu Z sama dengan 400 dikali 20 plus 100 dikali 30. Nah, di sini 8.000 ditambah 3.000, maka hasilnya 11.000. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa untuk titik ekstrim yang pertama itu keuntungannya itu 0. Nah, untuk titik ekstrim yang kedua keuntungannya itu sebanyak 5.000 atau 5 juta. Nah, untuk titik yang kelima itu keuntungannya itu sebesar 1.200 atau 1.200.000. Nah, dari kelima titik ekstrim ini itu diperoleh keuntungan paling maksimal itu berada pada titik ekstrim yang ketiga ini. Nah, pada saat dia memproduksi X-nya itu 25,7 dikali 400 plus 100 dikali 21,5 itu menghasilkan keuntungan paling besar sebesar 12.430. Tapi dari data yang ini tuh hasilnya itu tidak lazim karena di sini tuh hasilnya 25,7 untuk yang mesin produksi dodolnya, sedangkan untuk yang mesin produksi pemotong keripiknya itu sebesar 21,5. Nah, karena dari data ini tidak lazim untuk di kenyataannya, sehingga yang kita lakukan yaitu dengan cara membulatkan nilai dari X dan Y-nya ini tanpa melanggar kendala-kendala yang ada tadi. Baik, selanjutnya kita akan membulatkan nilai X dan Y-nya ini. Nah, dalam pembulatannya ini itu ada 3 alternatif. Yang pertama itu untuk X-nya itu 26, terus Y-nya itu 22. Yang kedua itu untuk X-nya itu 25, Y-nya itu 22. Kemudian yang ketiga itu X-nya itu 25 dan Y-nya itu 21. Nah, dari ketiga alternatif ini kita harus melihat lagi atau kita sesuaikan lagi dengan kendala-kendala yang ada tadi. Nah, kendala yang A itu tidak boleh lebih dari 300. Nah, kalau kendala yang B itu tidak boleh lebih dari 120 dan untuk kendala yang C itu tidak boleh lebih dari 100. Nah, apabila pada saat kita membulatkan itu hasilnya melebihi dari salah satu kendala ini, maka cara pembulatannya itu tidak bisa dapat digunakan. Nah, kita coba cek untuk alternatif yang pertama ini. Untuk alternatif yang pertama ini, X-nya itu kan 26, Y-nya itu 22. Kita coba masukkan, nah di sini ketemu hasilnya itu 304. Nah, 304 ini melebihi itu kendala yang A, sehingga untuk pembulatan yang ini itu tidak bisa kita gunakan karena dia melebihi dari kendala yang A. Kendala itu tidak boleh lebih dari 300. Nah, kita coba untuk lihat yang alternatif yang kedua itu untuk X-nya itu 25. Untuk 25 dan Y-nya itu 22. Di sini ketemu itu hasilnya itu 294 terpenuhi dia. Sedangkan kita coba untuk lihat kendala yang B-nya itu di sini diperoleh 119 terpenuhi. Nah, untuk yang kendala yang ketiga yang C itu di sini peroleh itu 94 terpenuhi. Berarti kita bisa menggunakan untuk alternatif yang kedua ini. Nah, kita lihat untuk yang alternatif yang ketiga ini, X-nya itu kan 25, Y-nya itu 21. Nah, nilai yang ini itu
berada lebih sedikit atau ada di bawah dari alternatif yang pertama ini, sehingga kan bisa juga digunakan, tapi di sini kita melihat mana keuntungan untuk kita melihat keuntungan paling terbesarnya. Ya, dari kedua tadi alternatif itu kan kita memilih mana yang memiliki keuntungan paling maksimal. Nah, untuk yang X-nya itu 25 dan Y-nya itu 22, itu kita memperoleh keuntungan sebesar 12.200.000. Nah, sedangkan untuk yang X-nya itu 25 dan Y-nya itu 21, itu kita memperoleh keuntungan sebesar 12.100.000. Nah, dari yang kedua ini, jadi kita itu memutuskan untuk ngambil alternatif yang X-nya itu 25, Y-nya itu 22, karena dia memiliki keuntungan itu paling terbesar. Nah, sehingga untuk mesin X-nya atau mesin pengaduk 225 itu kita pakai yang 25, dan untuk mesin Y-nya itu mesin pemotong keripiknya itu kita pakai yang 22 pembulatannya, sehingga keuntungan yang kita dapat itu sebesar 12.200.000. Demikian hasil perhitungan mencari keuntungan maksimal dengan metode grafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.